kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan perbincangan tentang manusia secara umum di dunia ini, itu orang bukan berbicara sekarang ini tentang bagaimana dia tampil secara mempesona atau dia memiliki kemapanan finansial. Ini tema sudah usah. Sekarang bahkan semua agama berbicara tentang bagaimana manusia itu dipandang dari dimensi yang lain. Dan biasanya dimensi ini disebut dengan moralitas, akhlak dalam bahasa Islam. Sehingga dikatakan akhlak dan moralitas adalah mata uang yang sangat berharga di belahan bumi manapun juga. Nah, itu yang kita ingin bicarakan dalam kesempatan kali ini. Dalam agama, ini disebut dengan akhlak tadi. Dan akhlak yang baik itu bermula dari ketakwaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Dan ini sebabnya hadirin rahimakumullah dikatakan inna akramakum oleh Allah, sebaik-baik kalian indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Ya, ini poin. Sekarang perhatikan hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Dimulai dengan ayatnya sebagai berikut, sambil direnungi sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Cara Allah memanggil kita manusia, hambanya ini, menjadi 3 kali cara, 3 jenis cara. Jadi Allah ketika berbicara dengan manusia, dia menggunakan idiom yang 3 ini. Yang pertama, dia panggil kita dengan panggilan umum saja. Ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Nah, coba perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan cara kita membaca Al-Quran itu. Kalau dulu secara tajwidnya berusaha untuk menjadi semakin baik, kemudian tambah tahun supaya lebih bagus dalam makhrajnya, dalam mempronunciationkan huruf-hurufnya harus lebih bagus lagi. Sekarang kita tambah dengan mentadabburinya, memikirkan kenapa ayat ini begini dan begitu. Itu akan menambah cara kita dan pahala kita di hadapan Allah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang saya ingin ulang. Cara pertama, Allah memanggil kita manusia dengan cara panggilan ya ayyuhan nas, hai manusia. Banyak sekali kalau kita baca Quran kita ketemu ayat itu. Surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Manusia. Berarti muslimnya, kafirnya, kirinya, kanannya, orang paling jeniusnya, paling bodohnya di muka bumi dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Biasanya kalau ini kita tadabbur Quran ya, teman-teman. Kalau ada ayat ya ayyuhan nas, itu tema yang dibawakan setelah itu adalah tema umum atau tema berkaitan dengan akidah. Nanti kata kunci. Nggak ada temanya tentang hukum hakam, nggak ada. Oh manusia, ada kafir, ada bukan. Masa disuruh dirikanlah sholat. Ya ayyuhan nas aqimus sholat. Yo, masa orang kafir disuruh sholat? Nggak masuk logika. Jadi temanya biasanya tema umum, tema tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Nah, jadi manusia yang umum itu sedang digiring untuk menghamba kepada Tuhan yang satu, namanya Allah. Nah, itu dia yang pertama. Dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, biasanya ayat-ayat ini diturunkan di Mekah, bukan di Madinah. Ayat-ayat yang ada ya ayyuhan nasnya. Ada yang bisa jawab kenapa? Daripada saya buka pintu pertanyaan gak ada yang nanya, itu saya tanya sekarang. Ada yang bisa kenapa? Kenapa banyak Makkiyah bukan Madinah? Yang beriman. Karena di Madinah itu orangnya belum di Mekah itu belum ada yang beriman secara dominan. Adanya segelintir, 1, 2, 3 itu seperti. Makanya wajar jika ayat-ayat yang diturunkan versi Makkah bunyinya ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Nah gitu. Habis ini kalau kita baca Quran, ingat apa yang saya ceramahkan sekarang ini. Ini biasanya, enggak semua ya. Ini biasanya Makkiyah. Itu ketemunya di situ. Yang kedua, cara Allah memanggil kita manusia ini dengan panggilan yang gak enak. Al-kafirun, hai orang-orang kafir.
Nah itu clear maksudnya itu sudah. Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam Abu lah yang ada sekarang ini, asal dia tidak beriman sama Allah, dia dipanggil kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jelas ini siapa maksud. Dan yang ketiga, kita lah dia. Kita mau dipanggil dengan panggilan yang ketiga. Mudah-mudahan kita itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah jadi ini cara Allah dalam memanggil kita. Poin yang kedua. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir, jadi ada pentafsir di dunia ini banyak pentafsir. Di antara maestronya adalah Imam Ibnu Katsir. Ini tentang kalau kita baca Al-Quran itu kita ingin tahu terjemahannya, tafsirnya. Saya sarankan Anda beli buku ini, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Ini ala Arabnya. Kalau mau yang tafsir ala Indonesia ala Melayu, saya rekomen beli tafsir Al-Azhar punya Buya Hamka rahimahullah. Ada lagi tafsir tapi saya kurang serp itu tafsirnya punya Quraisy Shihab, bapaknya Najwa Shihab itu. Cuma saya sendiri kurang enakan baca tafsirnya Buya Hamka rahimahullah. Lurus di tafsir. Apa kata Ibnu Katsir? Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita melakukan satu ketaatan, dia memberikan syarat siapa yang bisa melakukan ketaatannya. Dia kasih syarat dari awal. Kalau kamu tidak masuk dalam syarat ini, Anda tidak mungkin bisa menjalankan apa yang kusuruh. Maksud Allah begitu. Dalam tema puasa, Allah nyuruh kita apa? Dalam ayat puasa, suruh puasa ya? Apa didahului dengan syaratnya? Dia dengan kita bisa membaca syarat itu dari cara dia memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Apa maksudnya? Apa maksud Ibnu Katsir? Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kamu puasa, syaratnya satu, kamu harus orang-orang yang beriman dan memiliki komitmen yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Mari kita lihat padanannya, pada kesamaannya tema ini di ayat-ayat yang lain. Contohnya tentang pelaksanaan hukum qisas. Hukum kriminal itu loh, hukum fisik. Dan itu menjadi PR kita dari mulai zaman Bahla dulu, pelaksanaan hukum fisik terhadap kriminal di Indonesia ini. Kita kan masih pakai hukum Belanda. Kita punya hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir itu. Yang membunuh dibunuh, yang memperkosa dibeginikan, yang mencuri dibeginikan, tangannya itu ada semua jelas. Coba Anda perhatikan bagaimana dari tiga cara pilihan panggilan itu Allah pakai panggil kita dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Coba lihat. Maksudnya apa? Kalian selama belum memiliki komitmen keimanan yang kuat, mustahil kalian mau menjalankan hukum qisas. Sama logikanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan perang di jalan Allah, keimanan dan melaksanakan hukum qisas, keimanan dan berpuasa di bulan Ramadan adalah syarat supaya kita mau melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa sudah diwajibkan pada umat sebelum kalian. Ternyata puasa ini bukan cuma hak kita aja loh. Bukan syariat kita saja. Ada syariat puasa, ada juga pada umat yang terdahulu. Orang Kristen juga punya puasanya. Saya baru tahu buka-buka itu ada puasanya. Semua kan balas dendam semua. Jadi hari ke-4 ke-5-nya nama semua di rumah. Itu masalahnya. Tapi bahwa puasa itu bikin sakit enggak? Ada sebuah hadis dhaif bunyinya sebagai berikut. Hadis lemah, tapi boleh dipakai untuk fadilah amal. Sumu tasyahru, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang sangat sehat. Nah, jadi ini cara Islam dalam menjaga umatnya, kesehatannya, spiritualnya dengan memperbanyak puasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ditutup. Nah, ini masuk nyambung dengan masalah tazkiyatul anfus.
Tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin rahimakumullah, kita lihat apa makna takwa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah. Kita menemukan definisi takwa itu banyak, baik dalam Al-Qur'an ada hadis Nabi bercerita tentang takwa itu. Tapi saya dengan sengaja memilihkan satu definisi yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Definisi ini saya pilih karena dia dekat dengan keperluan kita. Bukan yang dalam Al-Quran tidak, versi Nabi tidak. Tapi supaya kita jangan beranggapan begini, itu kan definisi Nabi, dia kan Nabi, susah saya mau jalankan. Kita beralasan begitu. Nabi sampai bengkak kakinya, itu kan Nabi Ustaz, susah kita mau jalankan. Nah baik, saya pilihkan yang versi manusia biasa kayak kita. Berarti kalau manusia mendefinisikannya, dia bisa menjalankan. Apa katanya? Takwa itu ada 3. 1. Al-khawfu minal jahil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ar-ridha bil qalil, ridha nerimo dengan apa yang sedikit yang ada. Yang ketiga, al-isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kematian. Nah, ini 3 ini dikategorikan karakter yang paling mudah bagi manusia terhadap manusia yang lain dalam melaksanakan dan mendefinisikan ketakwaan. Kita lihat satu-satu sebelum kita tutup. Sederhananya, yang pertama adalah al-khawfu minal jahil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, rasa takut itu pada dasarnya baik. Cuma rasa takut itu ada buat manusia, ada terhadap penciptanya. Rasa takut yang kita tumbuh-suburkan terhadap diri kita, terhadap orang lain yang menekan kita, merepresi kita, atasan kita, orang yang punya urusan dengan periuk nasi kita, itu biasanya rasa takut yang tidak terlalu positif. Ekspresinya ketakutan, gitu orang bilang. Dan kita biasanya mengatakan orang-orang yang dalam forum-forum malas bicara, takut, dikit-dikit, takut mau ke sana, takut salah, kita sebut apa? Penakut ya? Tidak pernah kita sebut positif. Penakut kita bilang. Tapi beda ceritanya ketika orang yang sama dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa dia? Bukan penakut. Ya, orang yang dekat dengan Allah, takut kepada Allah, takwa sama Allah. Gak pernah kita bilang penakut. Kita bilangnya apa? Ini orang soleh, orang baik, bahkan orang yang paling merdeka dalam diri. Pada suatu hari setelah Imperium Persia takluk, baru hari pertama masih bergelimpangkan jenazah dan mayat itu. Dan sudah siap sedia para pangeran dan raja-raja Persia untuk menyerahkan kunci-kunci istana mereka ke pasukan kaum muslimin. Saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah mengutus, atau Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus satu orang prajuritnya untuk menerima kunci-kunci dan pundi-pundi kekaisaran Persia. Sementara Arab sebelumnya tidak dikenal sebagai negara superpower. Zaman itu ada 2 negara superpower, seperti Cina dengan Amerika sekarang. 1 Persia di timur, 2 Romawi di barat. Sekarang tinggal 1, ada sisanya masih itu loh di Vatikan. Roma Italia itu loh. Nah itu belum takluk. Yang ini sudah takluk. Itu Romawi barat, Romawi timur sudah habis. Kita cerita tentang Persia. Jadi hari itu mau serah terima kunci kekaisaran Persia. Diutuslah satu orang namanya Ar-Ribai untuk mengambil kunci. Dia masuk, kemudian begitu para raja Persia ingin menyerahkan kunci itu, mereka bertanya dulu, apa sih yang menyebabkan Arab, orang-orang pegunungan, orang-orang Badui yang tidak tahu peradaban, mau datang ke tempat kami dan menaklukkan kami? Apa motivasinya? Kata dia apa? Al-khawfu minallah, takut kepada Allah, dan kami ingin menularkan rasa takut itu kepada kalian semua. Dari rasa takut kepada manusia, kepada sesama manusia, kepada rasa takut dari manusia kepada pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, rasa takut. Definisi yang paling sederhana dari ketakwaan itu rasa takut kepada Allah, takut untuk manusia, dilihat manusia ataupun tidak. Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda takut melakukan kesalahan di hadapan manusia, itu bukan rasa takut yang sejati. Tapi ketika tidak ada manusia, Anda tidak mau melakukan sebuah kesalahan, barulah itu rasa takut yang sebenarnya. Yang kedua, karena yang dimuliakan Allah, menerima dengan apa yang ada.
Yang ada ya sudah gitu. Tapi definisi ini jangan disalahartikan sebagai sikap hidup yang apatis, sikap hidup yang tidak mau usaha. Ya sudah, begini aja sudah. Bukan begitu Islam. Islam itu adalah agama yang ekspansif, berpikir maju, tidak menerima apa yang ada sekarang. Dan dulu ada seorang pemikir dari UIN ya, tapi sudah mati ya, Profesor Harun Nasution. Dia bilang apa? Salah satu sebab kemunduran kaum muslimin adalah terlalu percaya dengan rukun iman yang keenam katanya, takdir. Memang ini orang error ya. Dia bilang sebab mundurnya kita ini karena kita terlalu percaya pada takdir. Dia bilang begini ketika ada orang Islam papa, kere, miskin, terbelakang, dia kemudian mengatakan, "Telah kita terima ini sudah. Memang takdir kita begini." Seperti itu kah Islam? Enggak. Islam ini agama yang progresif, maju. Jangan pernah menyerah dengan apa yang ada. Kita adalah agama yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, penganutnya ini, dan kita terus berusaha untuk menjadi jauh lebih baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang beriman adalah orang yang hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, kan gitu. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewarisi kekuasaan dari Rasulullah dan Abu Bakar, kerajaan atau kekuasaan Islam itu cuma ada di mana? Cuma ada di Mekah dan Madinah, serta sedikit bagian dari Yaman. Kalau kita bilang nerimo ya sudah. Tapi kapan ekspansi besar-besaran tanah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Otaknya ekspansif. Dia mengembangkan sayapnya ke Persia, takluklah Persia. Dia kembangkan sayapnya kemudian ke arah Rum, takluklah Konstantinopel di zaman beberapa waktu kemudian. Itu hasil buah karya dari orang-orang yang tidak nerimo dengan nasib yang ada. Berarti apa maknanya nerimo di sini Ustaz? Maksudnya adalah kita selalu merasa berpuas diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan neko-neko maksudnya. Tapi setelah kita berusaha habis-habisan dan berdoa habis-habisan, barulah kita mengedepankan sikap hidup nerimo. Dan kita sebut dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, kan yang dimuliakan Allah adalah al-isti'dad li yaumir rahim. Bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sehebat apapun cara kita menjaga fisik dan kesehatan kita, makanan sudah organik. Seminggu sekali nge-gym. Apalagi? Pokoknya pilihan betul-betul lah cara istirahatnya dan seterusnya. Ujung dari kita semua apa? Kematian. Dan walaupun saya membaca satu statistik, usia hidup orang Indonesia, jadi harapan untuk hidup orang Indonesia semakin kesininya semakin panjang loh. Dulu tahun-tahun dulu ya, itu rata-rata orang Indonesia itu matinya 50 tahun. Belum mati. Tapi setelah kita melek makanan sehat, olahraga, cara bekerja yang paling safety dan seterusnya, harapan hidup orang Indonesia meningkat menjadi 60 tahun. Jadi 60-70 baru dia mati gitu ya. Kalau yang paling tinggi harapan hidup di dunia mana? Orang Jepang. Orang Jepang itu saya lihat di pekerjanya itu rata-rata orang-orang sini berapa? Nah, PP usia berapa? 60 tahun. 55. Orang Jepang 60-70 dia masih kerja. Dia nggak mau pensiun. Kenapa? Ya karena umurnya panjang-panjang. Sementara anak-anak muda yang dilahirkan berikutnya kosong, jarang. Bahkan di Kobe itu satu desa gitu ya, di Kobe di sana itu uniknya dalam 25 tahun tidak ada satu orang pun melahirkan anak. Itu sampai begitu Pak. Sementara kita kaum muslimin, kita adalah generasi yang taat beragama dan dikasih Allah kelebihan untuk memiliki anak-anak setiap tahun. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tema tadi. Bahwa kita walaupun dikasih kesempatan hidup lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap punya komitmen bahwa kehidupan ini akan berakhir dan dalam akhir itu kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam tingkah pola dan kelakuan ketika kita masih hidup di dunia ini. Demikian rekan-rekan yang dimuliakan Allah, definisi dari ketakwaan yaitu ada 3. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah. Saya lupa tadi ada sebuah hadis Nabi yang menarik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdal ghina al-qanua", sebaik-baik kekayaan itu
bukan uang kata Nabi, tapi rasa puas dengan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah isti'adzah bil yaumil akhir, bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, makasih Ustaz. Ya. Kemarin antum bahas tentang hati, Ustaz. Hati. Yang aneh tanya, hati yang mana di dalam tubuh ini? Apakah yang jantung atau yang liver atau yang mana? Ya. Kasih. Jadi begini, hati itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga digambarkan dengan cara-cara berikut. Kadang-kadang disebut dengan fuad. Fuad di sini mungkin ada namanya fuad gitu ya. Fuad itu artinya apa? Heart, hati. Fuad. Nah, cuma biasanya fuad itu selain dia bicara tentang dan maknanya hati, dia identik dengan sesuatu yang abstrak. Apa kalau kita sanubari, kalbu gitu ya? Nah, kita bilang kalbu itu daging yang ada, bukan dalam hati sanubariku. Nah, berarti apa kalbunya? Sesuatu yang abstrak sifatnya. Itu biasanya orang Arab menyebutnya fuad. Dalam lagu-lagu Arab, sastra Arab, ketika mengatakan engkau berada dalam hatiku, orang Arab yang mengekspresikan kamu dalam anta fi qalbi, enggak, anta fi fuadi. Engkau ada di dalam sanubari. Nah, yang kedua, orang Arab mengekspresikan hati itu yang bisa dalam bentuk daging atau dalam makna abstrak seperti fuad dengan ungkapan yang lain. Apa dia? Qalb, hati. Qalb itu hati. Nah, jadi hati itu bisa dalam makna abstraknya. Saya nggak punya hati. Nah, itu kan abstrak ya. Bisa dalam makna daging. Daging yang ada di dalam dada. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, gitu kan? Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Kelakuannya, akhlaknya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, dalam makna hati yang kedua itu maksudnya hati abstrak, bukan hati daging. Jadi ada dua makna di sini. Kenapa? Sebab kalau kita mengatakan bahwa yang dimaksud Nabi itu sekedar hati daging, tapi melanjutkan tadi, kalau itu baik akan menjadi baik akhlaknya dan seterusnya. Itu daging. Kadang-kadang hati orang sehat kan, dia tidak ada kanker hati, hatinya bersih, dicek ke dokter bersih. Tapi kenapa kelakuannya bejat betul? Berarti yang dimaksud adalah hati yang bentuk ada di dalam sekaligus hati dalam makna abstrak itu. Itu dia makna. Tapi ada yang ketiga loh. Saya juga lama mikir gitu. Sambil diterangkan sama dosen baru paham saya. Hati diartikan dengan hati, tapi diartikan sebagai otak. Hati tapi dimaknai dengan sebagai otak. Apa kata Allah? Lahum qulubun. Qalb itu kan hati. Bentuk banyak, bentuk plural dari hati apa? Qulub, gitu ya. Qalb itu hati. Kalau hati yang banyak, qulub. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yaqiluna. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengannya. Hati dipakai berpikir. Aneh lagi kan? Tapi itulah keunikan Islam. Tapi yang jelas sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa tubuh ini akan menjadi baik jika hati kita dalam makna sanubari kita sudah betul-betul kita tundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik dia baik semuanya, buruk dia maka akan buruk semua. Itulah petuah terakhir saya ingin sampaikan. Kenapa para ulama mengatakan ketika ada orang punya masalah ini dan seterusnya, dia bilang apa? Perbaiki hati. Perbaiki hati, maka yang lain juga akan kita menjadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.